Silakan Pak Riki. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan menjadi coach di sini. Yang menjadi coaching saya adalah Bu Teresia. Selamat pagi Bu Teresia. Bu Teresia, sibuk apa enggak nih hari ini? Kenapa rupanya Pak Riki? Kayaknya Bapak Riki ini wajahnya gimana gitu hari ini. Kenapa Pak? Iya Bu, saya mau cerita nih Bu. Ada Oke, waktu enggak? ada. Kalau untuk Pak Riki, saya beri waktu. Serius ya Bu ya? Serius. Jangan dikasih tahu ya. Gini loh Bu ceritanya nih. Di kelas saya Bu hari ini, itu anak saya, si gadis, udah Kenapa gadis Pak? 5 hari nggak sekolah. Ah, Kadang datang, besok nggak datang lagi. Terakhir saya tanya, informasi yang dapat, dia jualan katanya. Nah, jualan apa Pak? itu bantu orang tua, Bu. Oh, iya ya. Gini, Bu, karena saya sudah cari informasi, karena adiknya juga ada kebetulan sekolah di sini, ya kan. Saya tanya adiknya, kenapa kakaknya nggak datang? Ternyata orang tua si gadis ini di rumah jualan gitu, Bu, jualan sarapan, jualan nasi, karena bapaknya bermasalah rupanya. Bapaknya bermasalah menggelapkan mobil. Karena bapaknya Hmm, terus dia rental mobil, katanya 1 hari, nggak dikembalikan sampai 1 minggu. Ternyata mobilnya tadi sudah digadaikan di Sibolangit. oh iya 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 iya. Karena mamanya tadi bermasalah seperti ini, yang punya mobil rental membuat laporan ke kantor polisi. Hmm, iya Ya, iya. Hmm. di sini tadi nggak sekolah karena berjualan tadi, karena salah satunya ekonomi keluarga di situ harus jualan seperti itu. Kalau nggak jualan nggak dapat penghasilan. Jadi karena mamanya bolak-balik kantor polisi karena sudah dia buat pengaduan, jadi mau tidak mau si gadisnya harus jual itu Bu, makanya nggak Oh, sekolah-sekolah. Ya, jadi hmm. saya buat surat panggilan, ini sudah saya buat surat panggilan. Ternyata juga orang tuanya belum juga datang ke sekolah. Saya tanya si gadisnya, kemana mamanya? Cerita kemarin, tadi datang si gadisnya, udah cerita nangis-nangis karena kasus bapaknya itu tadi, karena kelakuan bapaknya itu, bapak harus seperti ini katanya, udah mama harus menanggung utang 15 juta seperti itu tadi. Jadi saya juga udah merasa kasihan juga seperti itu, gimana ini? Nah, karena sebagai kita wali kelas juga kan, kalau udah berulang kali seperti ini, ya, karena absennya udah banyak juga seperti ini Bu. Jadi kan saya bilang kan, ini sudah surat panggilan aku, orang tuanya harus datang seperti itu. Iya, tapi katanya karena situasi seperti itu, sibuk seperti itu, jadi nggak datang-datang lagi. Jadi makanya saya, terutama si gadis ini pintar juga ini, bisa juga di kelas. Jadi makanya kalau saya suruh pulang, saya merasa juga, ih gimana juga kondisi keluarga seperti itu. Jadi saya antara takut buat lagi seperti itu Bu. Makanya agak-agak saya gini, makanya saya cerita sama Ibu kira-kira ini Bu. Oh, jadi Bapak udah dapet lah terkira permasalahannya dari Bapak tanya adiknya dengan si gadis juga ya Pak ya. Jadi Iya, kalau menurut Bapak nih, selain itu ada nggak ide lain yang Bapak ambil yang bisa Bapak putuskan selain yang tadi kan Bapak bilang kan Bapak sudah menyampaikan nih surat panggilan. Kebetulan anak kita ini juga pintar Bapak bilang. Ada iya. nggak ide lain Bu atau Pak atau rencana lain yang Bapak sudah rancang di pikiran Bapak untuk menyelamatkan anak kita si gadis ini Pak? Iya, Bu, sebenarnya ini kan, Bu, ini udah surat panggilan kedua kan, kalau udah juga datang. Saya sebenarnya ini udah mau panggilan ketiga sih. Jadi kalau kita ketahui kan aturan juga kalau udah dibuat surat panggilan nggak datang kan, harusnya kan harus seperti kalau orang tua juga harus juga ada timbal baliknya memang sih. Iya, Saya sebenarnya ini belum tahu mengasih tahu ini kepada bimbingan konseling atau BP gitu. Maksudnya kalau hmm, bisa diselesaikan dulu, ngapain nanti urusannya udah ribet. Karena ntar lagi kan ujian lagi. Pas nanti ujian seperti ini kan repot juga. Makanya saya ingin benar-benar memang orang tuanya pengen datang, tapi mau tidak mau lah Bu, rencana Kian ini sekarang. Besok lah kalau orang tuanya juga nggak mau datang, ini rencananya saya mau datang ke rumahnya dia gitu untuk
memastikan permasalahan ini, biar permasalahan ini jangan nanti sempat, ya kalau 3 kali nggak datang kan repot juga, ini udah pasti nanti sekolah lagi yang nanya kan, karena guru-guru yang lain udah pada komplain yang di kelas, "Si gadisnya mana si gadis mana?" Seperti itu, ya. Itu loh, itu yang rencana lah yang akan saya ingin lakukan lah, Bu. Iya. Berarti dari percakapan kita ini, Pak, berarti Bapak sudah mempunyai rencana ya, Pak, ya. Bapak tadi, berencana artinya kita wali kelas kadang malu ya, Pak, ya, sampai ke BP, namanya anak kita ya. Bapak ada rencana mau mengunjungi tadi ya, Pak, ya, Iya, orang tuanya. Itu memang suatu bentuk, aksi yang luar biasa, Pak. Kira-kira, atau gini, Pak, menurut Bapak lah, kapan Bapak datangi orang tuanya biar menyelamatkan si gadis ini, Pak? iya rencana kalau memang orang tuanya besok juga nggak datang, rencana besok itu saya pulang sekolah, mau datang ke sana, saya seperti itu. Saya tanyakan baik-baik, apa sih betul kejadian seperti ini? Karena kan informasinya sudah dapat, ditanyakan pasti sama orang tuanya, dan memberitahu karena absen anaknya ini udah banyak seperti itu. Jadi apalagi menjelang ujian seperti ini nanti. Jadi masuk nanti menjelang ujian seperti ini juga datang, nggak datang kan jadi bermasalah juga nanti. Biar dia tahu bahwa kan batas absen itu kalau untuk anak kelas 3 kan juga ada berapa gitu. Jadi saya mau memperjelas itu sama orang tuanya. Dan anaknya ini diusahakan lah kalau memang ada keluarga yang bisa membantu dia untuk jualan itu, keluarganya lah dibuat dulu ya. Tak mungkin bibinya dia, tak apalah. Pokoknya anaknya ini betul-betul harus sekolah dulu untuk Iya iya iya. tahap ujian ini. Itulah yang rencana akan saya buat, Bu. Iya ya, Pak, ya. Berarti di sini kalau saya perhatikan ya, Bapak ini guru yang luar biasa ini. Ya, Bapak ini penuh tanggung jawab ya, Pak, ya. Jadi dari percakapan kita ini, bentuk dari tanggung jawab Bapak yang harus Bapak selesaikan itu apa ya, Pak, ya? Iya, namanya juga kita wali kelas, Bu. Kalau kita wali kelas itu kan mau tidak mau gitu kan, itu kan juga harus tanggung jawab. Kita memang betul-betul kita sudah sebagai anak kita. Jadi Iya iya. permasalahan ada yang sama anak didik kita juga kita harus selesaikan juga. Jadi kita harus memberikan solusi-solusi yang terbaik agar dia juga seperti yang kita tahu tadi pintar juga kan, kasihan juga kalau Iya kasusnya. Kita juga tidak mau kasus seperti ini dalam orang tuanya juga, kita juga sebenarnya kasihan, tapi kan sekolah juga memiliki aturan seperti itu. Jadi tanggung saya, ya itulah Bu, sebagai wali kelas, saya memberikan dukungan kepada orangnya dia, apa yang bisa saya bantu orang tuanya mungkin dalam sekolah nanti seperti itu tadi, agar kasusnya si gadis ini jangan berulang lagi lah. Nah, seperti itulah Bu, tanggung jawab yang mungkin saya berikan sama anak kita inilah Bu. iya ya, Pak. Kalau saya lihat itu Bapak ini luar biasa lah, betul-betul. Bapak ini walaupun Bapak masih muda ya, Pak, ya, tapi Bapak menganggap anak kita si gadis ini adalah sosok anak kita yang harus kita bimbing. Oke, Pak, keren kali, Pak, keren. Lanjut, Pak, supaya bisa anak kita ini juga menjadi anak generasi yang baik ya, Pak, ya. Oke, kalau gitu ya rencana Bapak yang Bapak sudah buatkan, Bapak datangi orang tua, boleh Bapak lanjutkan, Pak. Iya, Bu. Jadi itulah, Bu. Seandainya nanti pun anaknya ini lagi sudah ditemui lagi, masih seperti ini lagi, ya mau tidak mau, ini sudah saya serahkan ini ke BK sebenarnya, Bu. Makanya mau tidak mau kan, sekolah juga harus tahu juga ya kan. Kalau kita Iya, sudah Pak, ya. bukan seperti itu, kalau memang ya Oke. kelakuannya lagi nanti seperti ini, ya mau tidak mau, ya saya serahkan juga ini ke BK, Bu. Itulah rencana saya, Bu. Mudah-mudahan ya jangan sampai seperti itulah. Mudah-mudahan ada titik temunya sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik, Bu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih Bu Teresia ya. Udah mau nih dengerin cerita saya ini. Karena sebenarnya saya juga udah merasa lega sedikit ini, Bu. Karena Ibu juga memberikan sedikit perhatian kepada saya, udah mau mendengarkan dari cerita saya ini. Makasih banyak ya Bu Teresia ya. Iya, Pak. Ya, Iya, namanya kita juga guru ya, Pak, saling membantu. Bapak juga tetap semangat ya, Pak, mengerjakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. iya, terima Oke, kasih. Pak. Iya, terima kasih Bu Tere. Oke. Aku ya, Pak. Yuk, oke.
Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Bu Tere. Kenapa ini? Ada apa Bu? Iya ini, saya lagi galau ini Pak. Lihat kelakuan murid saya ini loh Pak. Ada nggak waktu Pak? Saya mau curhat sedikit aja sama Bapak. Oh, ada Bu. Pas nih Bu. Jam saya ada kosong nih 2 jam nih. 2 jam mata pelajaran saya kosong nih. Kenapa Bu? Cerita dong. Ini Pak, akhir-akhir ini kan Pak, nilai anak murid saya untuk IPA itu kayaknya banyak yang rendah Pak. Kalau yang pertama-pertama dulu itu apalagi pada saat kita baru-baru masuk itu itu nilainya bagus Pak. Ini kenapa ya di penghujung tahun ini semua ya rata-ratanya nilainya kayak ya jatuh dari KKM-nya Pak. Jadi saya mikir sendiri Pak. Apa ya yang terjadi sama anak saya kah atau sama diri saya? Perasaan Ibu aja itu kali Bu. Mungkin perasaan Ibu aja. Buktinya apa contohnya yang Ibu mengatakan hal seperti itu? Apa sih contohnya Bu? Oh iya ya, Bapak tadi bilang perasaan ya. Memang kayaknya saya juga merasakan Pak dari dalam diri saya sendiri Pak. Apalagi kan Bapak tahu kan ini kan bulan-bulan di penghujung tahun kan Pak. Saya selalu kepikiran tahulah anak kita kan udah anak gadis Pak. Apalagi ini mereka ada bilang panen raya lah Mak, beli baju Natal lah Mak. Jadi pusing memang Pak. Jadi kalau saya perhatikan ya Pak ya, seperti yang Bapak bilang saya introspeksi diri, oh rupanya saya memang udah berkurang cara mengajar saya ke anak saya. Kalau pertama-pertama dulu Pak saya tuh bikin ice breaking lah, bikin permainan lah. Ini tadi karena mungkin karena keuangan kali ya Pak ya, kita harus buru ini anak-anak minta ini, minta itu. Jadi saya ke sekolah ke ngajarnya itu pembelajarannya agak berkurang sih Pak. Berarti untung saya memang cerita sama Bapak ini. Berarti saya harus memperbaiki atau mengembalikan ya Pak ya cara mengajar saya pada saat awal-awal. Artinya nggak ada awal nggak ada akhir kayaknya ya Pak ya. Berarti saya harus tetap semangat ya Pak bikin pembelajarannya. Oke oke oke. Iya Bu. Rencananya Bu kapan ini? Direncanakan ini pembelajarannya ini Bu kira Bu? Ayo lakukan nih. Setelah saya cerita dari Bapak ini Pak, kebetulan kan Pak kami ini identifikasi masalah zat aditif Pak. Jadi ada pemanis, pengawet. Jadi karena saya juga tadi lihat ya kan, Bapak ini manis kayaknya ya kan. Jadi saya sambungkan ini Pak dengan pembelajaran saya Pak ya. Jadi zat aditif itu berarti nanti kebetulan kan Pak hari Rabu itu saya masuk itu 3 les itu Pak di kelas 87 Pak. Saya mau buat saya bawa aja Pak dari rumah bahan-bahannya ya Pak karena nggak merepotkan sih Pak. Saya bawa, saya bikin anak-anak mengidentifikasi zat-zat yang berbahaya untuk anak-anak saya biar mereka semakin semangat dan saya nanti akan buat mereka belajar di luar Pak, di luar kelas kita bentangkan seperti tikar kayaknya seperti rekreasi Pak. Itu udah ada di otak saya. Mungkin karena saya lihat Bapak kali ya, maka saya terinspirasi. Keren-keren Bu. Dari siapa aja nih Bu yang terlibat nanti di situ? Kalau itu Pak, Kira, Bu. sepertinya untuk saat ini saya ya Pak ya diri sendiri dengan murid Pak. Yang paling utama ini murid. Apalagi nanti ini kan mau memasuki pembelajaran ya Pak ya akhir untuk nilai akhirnya biar semakin meningkat nilainya jangan turun lagi. Jadi saya bekerja sama dengan murid itu Pak. Oh iya iya iya, mantap loh Bu. Keren tuh Bu. Jadi kapan nih Bu? Nah, kapan Ibu ini akan lakukan seperti itu? Ya, dan terus di mana ini Bu? Ya, di mana nanti yang Ibu lakukan lagi Bu selain itu Bu? Rencana saya seperti saya bilang Pak tadi di hari Rabu di jam itu kebetulan jam 4.56 itu Pak. Di situ nanti akan saya buat biar
mereka semakin mendapatkan pembelajaran yang menantang, Pak. Itu, Pak. Mantap loh, Bu. Keren tuh. Betul, tanggung jawab yang luar biasa Ibu berikan ini. Memang harus seperti itu ya, Bu ya. Mantap, Bu. Saya yakin dan percaya Bu pasti bisa, Bu. Share ya. Semangat, yang penting optimis gitu, Bu. Ya. Jadi bagaimana, Bu? Perasaannya, Bu, nanti, Bu, ini kira-kira, Bu. Perasaan Ibu nanti kalau sudah melakukan kegiatan pembelajaran seperti yang Ibu lakukan ini tadi, Bu. Mungkin bisa Kalau perasaan saya, sepertinya saya termotivasi, Pak, untuk melakukan pembelajaran yang lebih menantang kepada mereka. Apalagi kan mereka kan mengidentifikasi, mereka saya suruh menjadi seperti seorang polisi, Pak, menginvestigasi itu, Pak. Ini zat pemanisnya apa saja? Ada nggak yang alami? Ada nggak buatan? Itu, Pak. Itu rencana saya, Pak. Jadi saya buat itulah menjadi tanggung jawab saya, Pak, supaya memperbaiki kesalahan saya yang kemarin ya, Pak, ya, karena saya terlena dengan ekonomi kali ya, Pak, ya. Jadi saya harus memperbaiki karena untuk memperbaiki mereka itu sebenarnya kita. Seperti yang Bapak bilang tadi, siapa saja, ya kan? Itu sebenarnya kita ya, Pak, ya. Inti utamanya adalah kita guru. Itu, Pak. Mantap lah, Bu. Saya yakin dan percaya Bu Teresia bisa menyelesaikannya itu dengan luar biasa, Bu. Iya, Pak. Jadi terima kasih lah Pak Riki atas waktunya, ya kan? Karena Bapak juga memberikan sambutan yang baik ya Pak ya dari hasil curhatan saya. Terima kasih ya Pak Riki. Jadi saya semakin semangat untuk mengajar. Iya, semangat memang betul Bu. Karena hati yang gembira itu adalah obat Bu. Yang penting Iya Pak. semangat ya Bu ya. Oke. Ibu Teresia bisa. Sama-sama Pak. Oke Bu.